Pemilih, apakah kita hanya berdiam diri dan pasrah menerima tawaran mereka? Jangan tinggal diam. Simak aspirasi, cita-cita, dan program para calon legislatif pemilu 2024 di acara Uncal. Uncal, unek-unek calon legislatif, setiap Senin jam 7 malam di Mega Suara Network. Dengarkan dan catat apa yang mereka sampaikan, menjadi bekal kita sebagai pemilih. Uncal, referensi calon legislatif. Akan secara langsung melalui 100,8 Mega Suara FM, kemudian 96,0 Mega Suara Sukabumi, juga melalui YouTube MGS TV Digital, IG Radio Mega Suara, dan juga live delay MGS TV Sukabumi. Dan malam hari ini saya juga tidak sendirian, tentu ditemani oleh Kang Calik yang akan mengantarkan para caleg yang malam hari ini akan kita ajak ngobrol. Langsung saja kita panggilkan caleg pertama, Yosi Marlia Hastuti SE. Teh Yosi, apa kabar? Apa kabar Teh Yosi? Udah baik. Sehat ya Teh Yosi ya. Sehat. Teh Yosi ini seorang ibu rumah tangga. Betul. Kemudian wira swasta, pelaku UMKM. Iya. Caleg DPRD Kota Sukabumi. Betul. Dari Partai Amanat Nasional. Sebentar, masih ada dua lagi. Oh iya. Dan yang kedua kita panggilkan Drisye Siahaya SH. Tepuk tangan dong. Kang Drisye apa kabar? Kang Drisye apa kabar? Sehat ya? Sehat. Kang Drisye ini adalah Ketua Umum Barisan Penjaga Persatuan Indonesia. Betul sekali. Dari Partai Perindo. Kemudian juga Head of Develop Estate Management MNC Landlido. Dan Bacalek Partai Perindo. Tepuk tangan sekali, Kang. Untuk Bang Drisye. Saya panggilnya Kang Drisye ya. Satu lagi. Jangan ini lupa. dia. Satu lagi. Malam hari ini kita kedatangan juga seorang caleg wanita. Beliau adalah, kita sambut Rere Tati Sri Hardiana SH. Teh Rere apa kabar? Sehat ya Teh Rere? Ya. Teh Rere ini adalah Ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat. Baja itu apa Teh? Barisan penjaga. Oh, barisan penjaga. Baja buat bangunan tuh. Oh bukan. Kebetulan ini panglima saya yang di. Oh ini panglimanya. Iya, saya bawahannya. Oh, Itu Iya. bintang 4, Bas. Oh bintang 4 ya? Berat tuh. Oh berat sekali ya. Emang sehat beliau. Oke, kalau gitu kalau Anda penjaga berarti Anda di pojok. Kita jaga cewek-cewek ini. Ya. Kang, silakan Kang. Ya. Oke. Oke, Kita sambut terima mereka, kasih. kita langsung aja ngobrol. Silakan Ya. Kang, silakan duduk. Silakan duduk. Akang di sebelah sana. Bang Ilham. Ya. Saya sebelah sini. Oh, jadi ditukar. Ya, kita tukar ya. Nah, ngadepnya tetap ke kamera. Oke. Teman-teman semuanya, para pendengar dan pemirsa, udah pada kenal ya Kang Calik ya. Nah, ini Kang Sudah. Calik ini adalah wasit kita salah satunya. Jadi hati-hati ketika Kang Calik bilang interupsi, nah itu ada sesuatu pasti. Jadi sebentar, ada bocoran. Ya. Kebetulan saya sudah punya hubungan emosional sama yang berdua tuh. Kang Ya, bisa hubungan aja emosional. Kang. Oh iya. Ya, Kenal ya, kenal semua ya. Karena semenjak dilahirkan nggak pernah dikasih rasa suka sama laki-laki. Alah. Teman mungkin yang sudah terjun duluan, yang sudah mulai berani masuk dalam kancah politik, nah itu yang saya ikuti ya. Kebetulan saya dalam pergaulan organisasi, jadi saya bisa banyak kenal dengan teman-teman yang sudah terjun ke dunia politik, Kang. Kenapa memilih Perindo? Nah, itu. Jadi begini, Perindo ini ada punya satu program ya, dan dia punya tagline dalam satu partai, itulah mensejahterakan masyarakat. Kedepannya mereka adalah punya visi, visi ya untuk masyarakat. Jadi saya memilihnya bergabung bukan berdasarkan saya sebagai orang dalam, tidak. Saya melihat dan bersentuhan langsung juga dengan masyarakat. Jadi saya berpikir, oh iya, banyak sekali masyarakat yang belum tersentuh dengan program-program daripada pemerintah.
Nah makanya saya ingin, kenapa tidak ada challenge, tantangan, ada kerinduan untuk bersentuhan, untuk membantu masyarakat yang belum tertata ataupun memiliki kesejahteraan dengan baik. Bang, ngomong-ngomong, saya kan jualan cilok Pak. Bisa minta gerobak Perindo gak? Bisa ya? Bisa. Wah, tepuk tangan dong. Wow. Kasihan Itu juga program Bang. kita. Kang Drise, kasihan juga ini para pedagang cireng itu minta gerobak 10 Iya, aja iya, Pak. Oh kesini, tenang lah. aja, nanti Iya. saya masukkan dalam list ya. Oh siap. Alhamdulillah. Awas lu Bang. Gerobak Perindo. Kalau Iya. Teh Iya, Yosi, Bang. Mm-mm. kenapa memilih? Kenapa memilih PAN? Yang pertama tentunya kesempatan datangnya dari PAN. Kemudian di PAN itu saya ada satu role model ya. Siapa yang nggak kenal dengan Teh Desi? Satu sosok dia yang menurut saya itu dia tuh cerdas banget. Sudah pasti cantik ya. Cerdas dan dia bertahan sejauh ini gitu loh. Itu satu satu contoh Oke. yang mudah-mudahan bisa saya turuti gitu loh. Ya. Seperti itu. Oke, kenapa masuk PAN salah satunya itu? Salah satunya. Kebetulan memang Dan kesempatannya memang datang dari PAN ya. itu di Sukabumi ya? Iya. Di Sukabumi ya. Memang Iya. Teh Desi itu daerah pemilihan sana ya? Teh Desi memang dari Sukabumi. Memang dari orang Sukabumi? Orang Sukabumi. Mengenal? asli. Mengenal, insya Allah mengenal. Ya, insya Allah Teh Desi, Anda mengenal Teh Desi, Iya. Teh Desi belum Teh tentu Desi ya? belum tentu ingat sama saya gitu. Tapi pernah beberapa kali satu. Cek bahasa Indonesia nama pakayang-kayang Bang. Pakayang-kayang. Manehna kayak apa kayang ke Teh Desi, Teh Desina kekeh. Oh iya. Belum tentu. Kalau Teh Rere, Ya, mengapa memilih Perindo? Apa yang Anda bayangkan dan ketika masuk pun seperti apa? Perindo itu kan sudah terkenal banget dengan tagline-nya ya tadi, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ya. Dan Partai Perindo juga terkenal dengan banyaknya para anak-anak muda yang bersinergi masuk ke situ. Itu juga karena memang Partai Perindo itu dia menaungi terus membimbing kita harus kemana sebagai anak muda Indonesia yang tetap harus bersinergi dengan lebih baik. Tadi ada yang ngebisikin dari kru, kenapa nggak jadi penyanyi katanya? Aduh, kenapa? Ya itu tanya ada, kenapa nggak jadi penyanyi? Jadi model. Jadi model, penyanyi Iya, gitu. iya. Kebetulan saya punya agensi Mbak. Oh Agensi begitu. apa? Hah? Agen apa? Bang Mas Cilok. Agensi Saya nggak nasib Pak jadi penyanyi, Oh, jadi gitu. model, nggak Oke. laku nanti Nggak Pak. laku. Ya. Tapi justru Suka merendahkan diri, meninggikan mutu. jadi inginnya bahwa mengabdi ini kepada untuk masyarakat. Masyarakat. Jadi artinya boleh kita ambil kesimpulan Kang Calik boleh. dari ketiga Caleg. caleg ini semuanya adalah berawal dari tidak kenal masuk sehingga nanti diharapkan bisa berbuat sesuai dengan ininya. Betul? Iya, Betul. betul. Betul ya. Jadi inilah peran serta mau perempuan kek, mau laki-laki kek, peran serta kita gimana lagi caranya untuk masuk ke masyarakat, membantu masyarakat, lihatnya ke sana. Di Ya, sini betul. Bang, dari ketiga caleg ini, mohon maaf kita ada satu hal yang menarik ketika Kang Drise ini, khusus Kang Drise, kan jabatannya sudah cabrek nih, Panglima tadi seperti Terere. Betul. Terus juga apa Kang Drise tadi di Head iya, of tuh bahasa management. Inggris lah tengah arti saya. Terus sekarang mau jadi caleg Pak, apalagi yang mau dicari Pak? Nah, itu Karena dia. saldo tuh sudah kelihatan sama saya itu, udah berapa digit gitu. Bener gak? Mau nyari apa lagi Bener sih, gitu, bener kata Kang Calik. Amin, amin. Bener kata Kang Calik. Apakah memang mencari uang Ya. di mana dengan masuk ke partai politik, Atau menjaga benteng pertahanan. kemudian atau keinginan untuk membantu tadi. Selain tadi nih ya, kita gimana lagi? Kita berbuat. tanya niat mulianya lah, Nah, gitulah. niat mulianya To the kita point aja, sama-sama niat tahu mulianya kesana. apa Kang Drise? Tapi di balik itu apakah Ya. memang masyarakat ngeliatnya ini mah nyari. Gitu loh. Gimana? Kalau menurut Akang? Iya Kang, begini, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Kang bahwa saya kalau bilang kecukupan ya berkecukupan ya, tetapi saya kan melihatnya tidak seperti itu. Tadi yang awal saya sampaikan bahwa saya melihat langsung, kebetulan saya tinggalnya di daerah
sana dan saya melihat sekelilingnya dengan masyarakat bersentuhan, tetangga saya pun bahkan banyak juga yang istilahnya hidup dalam garis di bawah kemiskinan. Nah itu yang membuat tantangan hati saya, ingin sekali gitu. Bagaimana saya bisa melakukan membantu mereka. Kalau kita bantu secara materi itu kan pasti ya habis, besok kita lagi, pasti begitu terus. Tetapi kalau kita menjadi salah satu, ibarat seperti presenter, kita jadi moderator ataupun kita menjadi satu sumber supaya kita bisa berbuat bagi masyarakat, itu kan enak gitu loh. Jadi hal yang kita tabur kebaikan tidak ada henti-hentinya gitu loh untuk kepada masyarakat. Itu loh Kang. Jadi bukan cari uang? Bukan. Uang udah cukup? Tadi kan saya udah bilang cukup. Betul. Gitu. Teh Yosi Ya. melihatnya? Iya. Seperti apa? Apakah memang mau cari uang, cari popularitas atau cari apa nih? Cari populer, enggak juga sih. Yang Cari pastinya kan sesuai dengan latar belakang ya, Bang. Saya ini aktif di UMKM di Kota Sukabumi. Pengusaha. Nah itu Pengusaha. ya pengusaha kecil lah ya, insya Allah. Sebetulnya selama ini juga pemerintah sangat mendukung UMKM itu, begitu saya bilang disupport ya oleh pemerintah kota. Ketika saya melihat di situ UMKM itu bisa saya bisa bermanfaat lebih di situ. Saya kan sekarang ini sebagai anggota bisa dibilang ya. Nah kalau misalnya saya sebagai penyedia atau memfasilitasi itu kan lebih bagus ya. Nah seperti itu. Oke. Iya. Jadi niatannya ke situ. Ketika saya sekarang sebagai penerima fasilitas, kemudian ketika mungkin ada kesempatan nanti untuk menjadi penyedia atau fasilitator, itu kan lebih baik ya. Gitu. Ya. Oke. Terere? Ya, Bukan cari uang kan? bukan. Popularitas? Bukan juga. Terus? Kalau cari uang, kalau sekarang puji Tuhan udah berkecukupan, syukur alhamdulillahnya. Ya. Kalau popularitas memang tidak pengen terkenal tadinya. Kenapa? Caleg itu rata-rata pengen terkenal loh. Iya. Itu mah biasanya otomatis Bang. Otomatis Kalau ya. caleg ngomongin soal nggak pengen terkenal, itu udah include. Oh, udah include ya? Udah include. Oke. Memang yang keluar bahasanya seperti itu. Nggak jadi caleg terkenal tuh. Yang Beda dengan wajah-wajah kita tuh. Oh iya. Wajah melas betul, kita ya. mah. Iya. Terus? Iya, karena saya melihat itu kan saya tinggalnya memang di daerah yang perkampungan, di Depok itu perumahan, dan di samping-samping saya mendengar memang ada warga yang banyak tidak tersentuh langsung, ya oleh pemerintah begitu, karena banyak terjadi miskom, karena memang kan kondisinya kan tidak ada penyambung informasi yang memang langsung dari masyarakat ke pemerintahnya begitu. Nah jadi saya inginnya saya menjadi perantara antara masyarakat, warga-warga yang memang tidak tersentuh langsung, yang memang butuh bantuan dan memang butuh wadah untuk menyampaikan aspirasinya. Saya ingin berusaha untuk supaya menjadi perantara yang baik. Caranya? Ya, caranya begitu, menjadi dewan begitu. Bang iya. Bang Ilham, Kang Drise, Teh Yosi, sudah siapkah Anda papanasan? Yang paling sederhana aja. Jadi anggota dewan itu harus turun. Iya loh, jalan, harus turun. Jangan mau pas mau dipilihnya aja kan. Ini Sudah kan dong. muka-muka foundation semua Bang. Kalau kita kan muka-muka batu bata semua. Wah. Mau nggak tuh? Salah tuh. Iya dong, iya. Kita Bentar gini, ini kalau punten kita kritisi lagi. Seperti ini ya, Muka Foundation. Ketika jadi wakil rakyat, cukup pakai nyampe aja, nggak mesti turun. Power ke hidung cina kuliah beli terere. Oh iya. Dia bisa kepanasan jadi kokolotun cina. Iya. Kang Drise, orang bisa jadi kurus turun cina gitu kan. Bisa aja gitu. Menurut Terere? Kalau menurut saya Bapak Simpel aja, siap lahir batin nggak terjun ke jalan? Bapak belum pernah nonton TV kayaknya. Ayo loh. Ya gimana? Ayo loh. Balikin nih Kang nih. Hah? Apa Tembak gimana nih. lanjutkan. Bentar Kang Oju. Lanjutkan. Saya itu memang mukanya seperti yang dinilai kayak foundation, tapi jangan pernah melihat dari pandangan pertama. Tepuk tangan dong.
Kok jadi dia yang hormat ya? Iya. Pan Terus, tadi terus. udah bilang saya Ya, punya ya. hubungan emosional. Oh oke. Bapak Izin, boleh Pak. lihat kegiatan saya memang saya itu adalah orang yang inginnya bersentuhan langsung seperti yang tadi saya pertama bilang. Karena memang kegiatan saya sekarang ini adalah kita belusukan door to door ke rumah-rumah per rumah, kita ketuk satu pintu ke pintu yang lain, itu bahwa kita berkenalan, silaturahmi, Oke. door to door itu sehari bisa 600 rumah yang saya jalan. 600 rumah terus tangan dong. 600 rumah. 600 rumah. Apa yang Teh Rere tawarkan kepada mereka atau dari perkenalan itu harapannya seperti apa? Saya tidak menawarkan apapun dan tidak menawarkan janji-janji manis. Hanya silaturahmi Iya, gitu. silaturahmi. Oke. Dan mereka juga, kita juga kan butuh perkenalan ke bagaimana bisa ada kalau tidak ada perkenalan begitu. Oke. Yosi. Iya, saya ini kan aktif di UMKM. Kalau misalkan dibilang tidak terbiasa panas-panasan itu salah. Salah. Karena UMKM itu bazar loh, Bang. Kita kalau kegiatan bazar itu panas-panasan luar biasa gitu kan. bukan, Bang Bang. Calik denger tuh. Anda jualan gue kan dapat ini. Tapi dia sendiri kalau dikatakan Kang Calik Iya. tidak bersedia panas-panasan. Siap loh mereka Dan itu sudah kita sehari-harinya sudah memulai. Sudah teruji. Mereka Sudah tuh- memulai Iya. untuk yang seperti dibilang tadi kita perkenalan kan. Ya. Betul. Kalau saya sih kan memang targetnya itu para pelaku UMKM ya. Kita berkenalan ke gang-gang seperti itu, berkenalan terus lebih ke sharing sih. Belusukan juga gitu sama. Iya, insya Allah. Sama. Lebih ke sharing sih Bang ya, sharing apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan seperti itu. Oke. Intinya siap lahir batin turun juga ke Insya Allah. Kang mudah-mudahan. Drisya Kang gimana? Drisya. Anda kan biasa di kantor nih, Anda sebagai Head of Development Estate Management Kalau MNC saya Land. nggak perlu disampaikan, hanya lihat dari kulit saya. Ya enggak. Akang memang begitu. Kulit wajah. Sebentar. Udah. Oke. Sebentar. Pas nyebut kulitnya, mukanya ngelihat ke saya jam kayak Ilham daftar rutung. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi nanti. Oke, tetap di Uncal, unek-unek caleg. Jadi Ya, tepuk tangan kembali. Kita kembali di Uncal, unek-unek caleg, dan kita masih bersama Yosi Marlia Hastuti, kemudian Drisya Siahaha, kemudian Rere Tati Sri Hardiana, dan ini dari Perindo serta dari PAN. Para pendengar pemirsa, Anda bisa menyaksikan melalui 100,8 Mega Suara FM, kemudian Mega Suara Sukabumi, kemudian juga Anda bisa melalui YouTube MGS TV dan IG Radio Mega Suara serta live delay di MGS TV Sukabumi. Dan nanti kita juga akan bacakan apabila ada tanggapan dari para pemirsa pendengar yang masuk baik melalui IG kemudian melalui hotline SMS kita yang kita sediakan. Silakan Anda yang mau Jangan berkomentar lupa, juga Kang. boleh. Kang Calik juga punya TikTok pribadi itu. Punya TikTok pribadi. Bang, Ya? punya TikTok pribadi. Oh iya. Udah menghasilkan dolar banyak. Oh iya. Baik, kalau tadi sama-sama kita sudah dengar, ini kok kesini terus ya, ini kameramen siapa ini? Ini agak-agak Ini nih kameramen, ini masa kesini terus? bukan diskriminatif. Diskriminatif ya Bang. Bang, Bukan, masa iya. cewek-cewek terus Bukan Bang yang tersinggung. Ini saya yang gak tersinggung senengnya. tuh bukan kita Bang. Kang Drisya. Kang Drisya ya, Kang, Tersinggung. kita gimana nasibnya Saya ini? tuh Kan orangnya cewek-cewek terus. tipenya Nih. pemantau. Oh benar. Pemantau. Memantau artinya? Iya. Artinya itu sekali nanti kita pantau, ketika terpantau kan jelas usulannya. Tepuk tangan dong untuk Kang Drisya. Tepuk tangan. Oke. Kita coba tanyakan dulu ke teman-teman semua ini, Kang Calik dan juga Ya, siap. pemirsa pendengar. Mereka ini adalah orang-orang yang dibesarkan dari usahanya masing-masing. Betul. Ada yang bekerja, kemudian ada juga sebagai seorang pengusaha. Nah nanti ketika duduk di kursi dewan, apakah yang selama ini mereka lakukan
ini bisa diterapkan di DPRD atau di DPRD ya. Saat ini akan duduk di DPRD. Nah mungkin dari Teh Rere dulu sebelah saya. Teh, Ya, Anda berlatar belakang hukum, betul. tapi Anda konsen kepada dunia pendidikan. Betul. Nah dari dunia pendidikan ini, apa yang Anda lihat di Depok seperti apa? Karena Anda daerah pemilihan Depok, berasal dari Depok, Perindo di Depok ya. Ini apa yang Teh Rere akan soroti nantinya ketika Teh Rere dan perjuangkan ketika Teh Rere duduk di kursi DPRD Kota atau Kabupaten Depok? Kota. Kota Depok. Ya. Silakan Teh Rere. Tentunya banyak ya, tapi yang paling utama itu adalah balik lagi ke pendidikan. Ya, karena kita sebagai anak muda memang pendidikan itu yang penting sekali dan yang paling utama. Karena itu adalah bekal kita untuk kita bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Dari bekal saya melakukan giat terus-menerus dan belusukan terus-menerus, ketok door to door, banyak sekali masyarakat itu mengeluh tentang adanya zonasi di sekolah di wilayah itu. Depok zonasi. Ya. Apa yang Teteh lihat dari zonasi ini? Apakah memang terjadi kekacauan atau seperti apa? Di Bogor Kang Drise mungkin melihat ya. Kang Drise kalau Bogor ya, betul. mungkin juga nanti kita tanya ke Sukabumi juga nih. Di Sukabumi apakah ada masalah zonasi ini sehingga gitu. Jadi di Depok kenapa masalahnya di zonasi di sana? Masalahnya yang pertama itu adalah minimnya sekolah negeri. Karena kan zonasi itu kan maksimalnya kan 1 kilometer, ada yang 500 kilometer begitu. Jadi karena minimnya sekolah negeri di Depok, maka dengan membludaknya masyarakat, jadi yang berkesempatan masuk itu kan juga sangat minim begitu. Tapi kalau memang nanti adanya sekolah negerinya banyak, maka kan semua berkesempatan untuk menduduki. Oke, jadi masalah zonasi akan disoroti. Kalau di pengalaman di Sukabumi, apakah sama zonasi juga? Untuk masalah pendidikan zonasi ini, betul. Saya juga kan punya anak yang memang kemarin itu memasuki tahap lanjutan ya, SMA. Itu berlaku zonasi juga, tapi alhamdulillah karena memang daerah saya atau tempat tinggal saya masuk zonasi, hanya saja memang ada beberapa keluhan dari teman, bahkan sampai marah juga ya karena harusnya 1 kilometer sudah masuk zonasi, tapi ternyata tidak, akhirnya mengalihkan ke swasta padahal pengen banget masuk negeri. Kan sekolah negeri itu jadi apa ya, jadi yang memang favorit ya. Dari zaman saya juga kan sekolah pasti pengennya masuk SMA negeri favorit. Nah ternyata sekali ini karena memang zonasi ya tidak semua bisa gitu. Oke, jadi ada kendala juga di Sukabumi. Bisa dibilang itu ada. Di Kabupaten Bogor, daerah pemilihannya Kang Dris ya? Ya tidak ada jauh bedanya ya, tentunya sama dengan TTTT ini di Kabupaten Bogor sama, termasuk zoning juga terkait dengan pendidikan di situ ya, tentunya sekolah-sekolah. Karena yang seketahui saya adalah di daerah saya hanya 1 untuk SD negeri. Hanya tersebut. 1? Iya. Kabupaten Bogor di mana maksudnya? Kalau bukannya banyak sekolah negeri di kabupaten? Di kabupaten. Di mana? Tepatnya di Cigombong. Oh ya di Cigombong hanya 1 sekolah negeri. Oke, ini juga bisa jadi masukan kan? Betul sekali. Bagi pemerintah Kabupaten Bogor ya ketika Kang Drise bisa duduk di sana. Nah, Anda harus sebentar sebelum dilanjut. Dari 3 pernyataan para caleg ini hampir seragam ya semua. Masalah zonasi. Ada masalah yang paling krusial ketika Anda duduk nanti jadi seorang wakil rakyat. Apa itu menurut Kang Cali? Anda harus bisa merubah sistem. Karena zonasi faktanya kita realistis aja. Itu masih bisa disiasati Pak. Bisa disiasati, diakalin. Apa sih yang nggak jadi kalau pakai ini? Yang paling krusial buat para caleg itu sistem. Coba Anda berpikir lebih keras lagi. Izin ya Pak. Tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan ini harus dijawab oleh Teh Rere, karena Teh Rere yang nanti akan konsen di dunia pendidikan. Bagaimana cara merubah ini supaya sistem zonasi ini yang niatannya tuh baik. Saya yakin niatan zonasi adalah pemerataan. Saya aminkan kalau niatannya aminkan, baik. Gitu. Ketika kita bicara fakta ya Bos. Betul. Di satu daerah ketika ada sekolah negeri
jangan ada lagi kata favorit justru sehingga menyebar. Betul ya, itu niatannya nih zonasi ini. Sehingga juga yang tidak perlu dari jauh-jauh dari mana-mana datang ke sekolah itu karena itu sekolah favorit. Intinya gitu. Betul. Ya kan? Setuju ya, sama-sama sepakat ya zonasi ini. Nah, Iya. apa yang harus diperbaiki dari zonasi menurut Teh Rere yang memang konsen di sini nanti ketika Teh Rere duduk di kursi dewan? Oke, kalau masalah zonasi itu ya, karena saya kebetulan memang suara saya sendiri, kemungkinan kalau memang saya mau merubah tentang sistem itu, kemungkinan saya tidak punya kekuatan di situ. Tapi yang saya bisa adalah saya mengajukan bahwa karena masalah zonasi ini tidak akan jadi masalah kalau memang sekolahnya banyak, karena memang bisa menampung masyarakat yang banyak misalnya. Jadi tidak ada sistem perebutan yang di SMP itu begitu, SMP negeri atau SMA negeri begitu. Karena kan kondisinya sekarang ini kan sekolahnya kan sedikit nih yang negeri, yang mau masuk itu kan banyak begitu. Betul. Jadi kan masalah zonasi itu orang yang dekat lebih ini kadangan gitu kan, jadi yang jauh juga begitu. Atau terbalik, yang dekat nggak bisa masuk, yang jauh justru bisa masuk. Bisa masuk gitu kan, nah itu dia. Oke. Jadi sekarang yang tidak yang ini sebenarnya kita harus tepuk tangan untuk Teh Rere ini. Kenapa? Kalau saya melihatnya pertanyaan tadi itu adalah jebakan dari Kang Calik loh. Bagaimana Anda merubah? Ternyata Teh Rere tidak terpancing. Saya seorang diri tidak mungkin bisa merubah serta-merta aturan yang sudah ada. Betul. Betul kan? Iya. Kan ada Saya stepnya. sangat tertarik itu. Ya ada stepnya. Memang tidak akan bukan Jadi Superman. sekali lagi, Ada sekali lagi, stepnya. ini Superman cowok Pak. Ya? Superman cowok. Oh iya, berarti Superman. iya kan. Saya cewek. Anggaplah cowok. Oke, tepuk tangan aja. untuk Teh Rere nih. Saya yakin beliau tidak terpancing. Kalau orang yang barangkali gini ya, punten. Ketika seorang yang merasa bahwa dirinya jumawa, oh bisa nanti ketika saya duduk saya akan robah semua peraturan itu sesuai Kok, dengan Bos Oju, kok pertanyaan pancingan saya dibuka sama beliau? Iya. Itulah. Makanya kita harus apresiasi beliau ini. Iya. Oke, Ikatan batin, kita ikatan tepuk tangan batin. sekali lagi untuk Tepuk tangan. Teh Rere ya. Sekarang kita ke Teh Yosi. Iya. Teh Yosi ini lebih konsen di Sukabumi ini karena beliau adalah latar belakang seorang pengusaha. Iya. Beliau akan berusaha membantu UMKM di sana. Betul. Ceritakan tentang UMKM di Di- Sukabumi. Bentar nyeleneh dikit. Memungkinkan nggak kalau misalkan Teh Yosi pelaku Awas, usaha pertanyaan UMKM. jebakan, awas. Nyeleneh dikit nih, minta bantuan gerobak ke Perindo bisa nggak? Bisa Ya, ya? kamu. Crossing. Enggak, bisa enggak? Cross Lintas the sea ya. koordinasi namanya. Oh siapa tahu koalisi gitu. Mungkin nggak? Mungkin nggak Pak Dirse? Bisa Mungkin jadi saja. karena kan Tuh, nanti kita, kan? Karena kita Perindo ini terbuka, gitu loh. Oke, Mungkin oke. saja. Nanti kan kita Apakah mungkin sama-sama PAN-nya ya di sana. mau? Bukan, kan ini mah secara pribadi, bukan secara kepartaian gitu. Gerobak menang, Ini, Teh Yosi ini. tetap di PAN gitu. Kang Calik, yang satu di Kabupaten Bogor, yang satu di Sukabumi. Loh tidak ada masalah untuk kebaikan. Nggak ada masalah Mas. ya? Tidak Oke. ada. Iya. Tidak. Silakan. Kalau saya mungkin tadi kalau Bang di sini lebih ke fasilitas ya, fasilitas berupa gerobak. Kalau saya lebih ke apa namanya? Untuk saat ini saya beri informasi bahwa di Sukabumi UMKM sudah sangat pesat ya, alhamdulillah sekitar 30.000 30.000 UMKM di pengusaha UMKM Sukabumi. yang sudah ada di Sukabumi terdaftar seperti itu. Mungkin nanti kita membantunya ini sesuai dengan pengalaman saya. Saya juga sebagai pelaku UMKM adalah ketika informasi itu ada yang bisa dapat, ada yang tidak. Bahwa kan pemerintah itu ada program semacam pelatihan, Oke. seperti itu pelatihan. Ada informasi yang memang tidak sampai ke yang lainnya. Adalah yang memang mudah akses informasi untuk dapat ya, untuk dapat misalkan pelatihan diadakan di mana. Tapi ada juga beberapa yang seperti kemarin saya sempat datang ke salah satu ya mudah-mudahan jadi calon konstituen ya. Itu beliau ini sudah menjadi pelaku usaha itu untuk satu produk itu sudah sekitar 20 tahun. Tapi kemasannya masih polosan. Kemasan produknya masih polosan. Nah itu kan berarti informasinya belum cukup merata seperti itu nanti. Ya mungkin nanti saya akan membuka seluas-luasnya informasi insya Allah ya kalau misalnya memang ini. Nanti pun ada semacam pasti yang pas saat ini berjalan ada pelatihan kemudian juga kita kan untuk kebanyakan itu di Sukabumi itu kuliner ya kuliner. Oh, kuliner di Satu sana. produk yang memang butuh kemasan yang baik
yang bagus itu di luar kemasan itu kan tertera kayak semacam legalisasi ya, PRT dan semacam seperti itu. dan lain sebagainya. Nah saat ini pemerintah sudah ada pelatihan semacam itu udah gratis. Kota Sukabumi sudah Kota Sukabumi, menggratiskan Sukabumi, itu. Oke. Sudah gratis. Nah, cuman tadi akses informasinya yang kurang menjangkau luas. Memang seperti akibatnya apa ketika akses informasi tidak didapatkan oleh 30.000 UMKM? itu sayang sekali Bang, kalau misalnya memang dia produknya bagus nih, udah bertahan 20 tahun udah otomatis bagus dong ya. Oke. Tapi kan dengan kurang di pengawasan seperti itu, legalitasnya kurang, itu kan berarti dia pengembangannya, perkembangan atau marketingnya itu terbatas. Nah seperti itu. Sekarang kan kalau misalkan namanya toko atau retail atau apa itu kan pasti mereka pasti melihat kemasannya seperti apa, apakah izin-izin sudah lengkap dari mulai PRT atau sampai ke halal atau bahkan sampai ke hak kekayaan intelektual seperti itu. Oke. Ya. Dari Kang Drisya mungkin ada masukan atau pengalaman di Kabupaten Bogor seperti apa untuk penanganan UMKM? Iya, kalau UMKM itu kan bagaimana kembali lagi terhadap istilahnya home industry daripada masyarakat ya. Di situ kita bisa sebagai pelaku UMKM itu turun kepada masyarakat, melihat mereka dalam bidang usahanya. Karena kalau kita tidak turun, kita tidak melihat apa sih yang mereka lakukan dalam segi bisnis home industry mereka. Ketika mereka lakukan tersebut turun dan mereka mengetahui, otomatis mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi, mengangkat istilahnya segala usaha yang masyarakat itu lakukan gitu loh. Nah kalau di Depok, Teh Rere apakah sama UMKM itu diperhatikan oleh pemerintahnya, pemerintah kotanya, tapi masih banyak yang tidak tersentuh informasi sehingga itu lagi yang mendapat pelatihan, yang mendapat bantuan gitu loh. Seperti halnya di Sukabumi, apakah di Depok juga diketahui oleh Teh Rere sama? Ya sama. Masih banyak sekali para pelaku UMKM yang memang mereka ini kan UMKM, jadi yang tidak tersentuh dengan pemerintah begitu, karena di lingkungan saya juga begitu. Banyak ya? Banyak. Jadi usaha-usaha sendiri, apa istilahnya Teh UMKM apa tadi istilahnya? Usaha. Kalau kita bisa, kita suka bercanda ya, UMKM itu usaha maneh kumaha maneh. UMKM ya. Bisa bahasa Sunda? Usaha maneh kumaha maneh. Kang Drisya bisa bahasa Sunda? Kang, bentar. Kang, tanyain dulu. Ya bentar. Jadi bentar, usaha maneh, kumaha maneh saya benarkan. Kembali lagi saya tegaskan nih, itu fakta loh. UMKM. Bentar dulu. Maksud saya ngerti gak yang lain? Usaha maneh kumaha maneh itu berarti kumaha maneh, maju kumaha maneh, mundur kumaha maneh gitu. Ngerti ya? Terere ngerti ya? Akhirnya mengerti gak? Jangan sampai nanti jadi wakil rakyat, terutama Teh Yosi ya yang membidangi itu. Jangan sampai itu jadi bumerang. Terus jadi wakil rakyat, kumaha maneh, usaha maneh. Iya, justru itu kan tadi. Ya itu sudah dibilang jangan ya. sampai seperti itu. Jangan sampai UMKM ya cuma sebatas UMKM aja gitu kan. Jangan sampai nanti UMKM Teh Yosi dibantu gerobak ku Kang Drisya gitu loh. Bisa jadi itu ya, bisa jadi itu. Ya, jangan sampai. Bisa jadi. Saya mah ngasih warning. Ya. Sama-sama namanya pelaku usaha yang harus kita bersinergi. Usaha maneh kumaha maneh ngerti teh? Kang Drisya apa artinya? Artinya usaha. Apa? Saya tegaskan. Tar dulu. Yang penting kan usahanya. Saya tegaskan sekali lagi. Jadi usaha maneh kumaha maneh teh? Kumaha maneh kalau bahasa vulgarnya kumsi Pak. Kumaha sia we gitu. Gitu Pak. Oke, jadi artinya usaha lu ya gimana lu gitu. Ya, jangan jadi terserah seperti itu. Lu. Gitu, jangan jadi seperti itu artinya. Harus ada perkembangan lah. Harus ada perkembangan. Ya, setuju ya? Setuju ya? Bimbingan. Tugas Teh Yosi nanti ketika walaupun tugas Kang Drisya bagi gerobak kembali lagi. Tetap ya. Walaupun konsen dunia pendidikan, walaupun konsen dunia ketenaga kerjaan, tetap juga perhatikan UMKM teman-teman. Ini kan ada pengalaman bagus dari Teh Yosi yang memang di Sukabumi itu masih ada seperti ini. Mudah-mudahan nanti ketika teman-teman yang lain juga duduk di kursi dewan, bukan hanya konsennya masing-masing, tapi juga memperhatikan masalah UMKM dan lain sebagainya. Setuju ya? Setuju teman-teman ya? Oke, jangan sampai juga gini Bang, nanti ya. Teh Rere sudah jadi wakil rakyat banding kieu rapat ulah. Ngingetan dia mah. Sabar Teh. Sekarang juga masih. Sekarang juga masih. Karena kalau sebelum belusukan 600 rumah warga di siang hari jam 9 pagi sampai jam 4
sore. Kalau nggak pakai sunblock bisa kebakar mukanya. Sama saya juga pakai sunflower. Bisa saya nanti. Iya. Bisa nanti nggak kena Kembali lagi lagi. pas bilang kebakar mukanya lihat terere ngeliat ke kita bang karena taruh tung gitu ya. Bukan rere lagi nanti. Ya. Harus tetap cantik ya Teh ya. Rere hitam. Harus tetap cantik ya. Harus Iya. tetap cantik. Jadi mereka walaupun gini Kang Dodon, intinya bahwa walaupun mereka Bukan sudah Kang duduk di Dodon, kursi Kang Calik. Oh iya sorry, Kang Calik. Walaupun sudah duduk di kursi dewan, mereka juga akan tetap menjaga penampilannya. Harus. Memang harus. Harus. Tapi yang penting itu turun aja udah. Pasti, Siap ya, pasti. pasti turun ya. Nah, Belum jadi aja udah turun, apalagi udah jadi turun lah. Bagian dari usaha kalau sekarang mah turun teteh. Ayo lu. Ya, oke sekarang kita ke Kang Drise tuh. Kang Drise ini nanti akan konsen di bidang ketenaga kerjaan, Kang. Apa yang Kang Drise ketahui tentang ketenaga kerjaan di Kabupaten Bogor sesuai dapil Anda? Silakan. Iya, terima kasih Kang. Ya yang saya ketahui ini kan kebetulan saya ditugaskan dan sekarang saya sudah berdomisili ya di daerah tersebut, tepatnya di Cigombong ya. Cigombong, oke. Iya, di mana perusahaan swasta itu bergerak dalam bidang banyak sekali ya, properti, hotel, ya juga golf. Jadi yang saya inginkan adalah saya melihat daripada masyarakat minimnya tenaga kerja. Ketika saya ditempatkan dalam posisi, saya coba merambah, bersosialisasi kepada masyarakat, orang-orang yang ingin sekali bekerja, ingin sekali bisa menghasilkan, tetapi mereka tidak punya sarana dan juga kesempatan tentunya. Itu yang membuat saya langsung fast respon. Pada saat itu ketika saya berada di sana, saya coba melihat dan menanyakan langsung. Saya tanyakan basicnya tentunya, apa sih basic kamu sampai apa sih? Kesulitan mendapat kerjaan Ya, itu basicnya apa, oke? Gitu. Jadi mereka kan menyampaikan di sana adalah kami hanya sampai SMA sederajat. Jadi untuk masuk ke tahapan ini kan juga banyak proses ya. Oke. Yaitu mungkin link-link tentunya, tetapi semua itu ketika mereka sampaikan saya coba patahkan. Istilahnya semangat mereka itu yang tadi menggebu ingin bekerja, akhirnya saya coba sosialisasikan kepada manajemen. Kita pengembang dalam satu perusahaan dengan melihat kultur masyarakat yang terdampak tentunya dari pengembangan kita, tidak salahnya kita memperdayakan mereka untuk bekerja di perusahaan kita. Oke. Iya, itu kan ada juga dalam klausul dalam undang-undang ya. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Akhirnya fast respon juga dari manajemen, oke, jalankan. Mulailah saya lakukan itu. Sebentar saya potong interupsi. Berapa persentase Pak? Yang pribumi lah yang di sekitar. Jadi situ, artinya Pak. mereka yang terdampak, Berapa persen itu, kemudian mereka yang ada di sekitar Ya. itu tidak merasakan ikut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing, begitu maksudnya. Betul. Kang Drise ya. Akhirnya Kang Drise mencoba merangkul mereka dan kebetulan tempat Kang Drise sendiri dalam hal ini di mana MNC Cigombong. Land ya, itu meresponnya. Ya betul sekali Kang. Artinya bisa menerima masyarakat sekitar untuk ikut bekerja Betul. di sana, begitu. Iya. Iya. Oke, tepuk tangan dong Iya. nih. Ini luar Iya, biasa enggak, loh. Bang. Ini luar Itu biasa, berapa tidak persen, Pak? banyak yang begitu. Tapi Berapa persen yang ada di klausul? yang terserap, nah itu yang yang terserap. mengakomodir gitu loh. Ya ini mungkin surprise ya. Ya. Yang sudah bekerja dalam perusahaan di sana itu sekitar 70%. Waduh, tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Ini yang luar biasa, 70%. Ada yang mau pindah Enggak, kan di sini ke itu? Ada yang mau pindah gak? Saya paling duluan lah. Jadi centeng-centeng di situ. Gak bisa. Nah, apa kesulitan yang Kang Drise dapatkan ketika Anda mengajak serta maupun bilang ke perusahaan Anda itu apa?
Kesulitannya mungkin kalau kita tidak pernah bisa menyampaikan dengan positif ataupun yang sifatnya tepat, mungkin kesulitannya. Tetapi ketika penyampaian dari kita itu mengena dan terserap, minimal kita pasti disupport, itu aja. Kang, tapi kan Akang sendiri tadi bilang bahwa rata-rata dari mereka itu tidak sesuai dari pendidikannya dan lain sebagainya, keahliannya. Mereka kan tidak punya itu. Jadi kendala kan itu kan? Jadi kendala dong. Betul sekali. Nah ini satu lagi, saya bekerja sama dengan perangkat desa. Oh, Perangkat oke. desa itu mempunyai wadah yaitu BUMDes. Ya. BUMDes itu kita buat sebagai sarana. Misalnya dalam satu kantong perhotelan divisi, terus divisi lain, kita arahkan mereka untuk dididik dulu. Oh, oke. Sesuai request daripada perusahaan. Oke, Jadi oke. ada pelatihan-pelatihan Ada dulu. pelatihan gitu. Jadi Oke. ketika sudah dilakukan pelatihan dan ketika nanti dibutuhkan oleh perusahaan, kita tanyakan daripada pihak pengelola dari perangkat desa Oke. yang mana yang sudah ready. Mulailah mereka mulai memberikan nama-nama tersebut kepada perusahaan. Oh iya, ini yang sudah ready dalam bidang-bidangnya. Ya. Itu. Jadi Jadi ide itulah yang saya bangun sekarang ini supaya image yang terkait dengan keinginan mereka bekerja, terutama putra-putri daerah setempat ya, tersalurkan ya, harus saya berbuat gitu supaya yang mereka cita-citakan, impikan bisa terwujud dengan baik. Oh yes. Tepuk Alhamdulillah. tangan. Tepuk tangan dok. Oke. 5 menit closing. Sebentar, Cepet banget sih. 30 menit lagi. Nggak bisa nambah Pak. Ini Pak produser nggak bisa nambah. Susah kayaknya ya. nggak bisa nambah. Sayang ini waktu momennya bagus ini. Oh, ini. Kemarin kan lelaki semua. Oke. Mungkin yang terakhir yang ingin disampaikan oleh teman-teman ini terkait dengan kita sudah masuk tahun politik. Kita sudah masuk pemilu 2024, sesuai dengan ini Anda, apa yang ingin Anda sampaikan kecuali jangan mengajak memilih dulu. Oke. Karena Singkat, ini akan ada padat, ininya. jelas, menghujam. Tapi Artinya, tidak ada ajakan ya. artinya Dia nendang. simpan, simple, Padat, padat, menghujam. menghujam. Bisa ya, simple, padat, Nah, menghujam. menghujamnya tolong digaris bawahi ya. Jangan didengar. Oke, silakan Terere. Boleh yang paling cowok dulu nggak? Ini dia. Senior Kang dulu. Grisha cowok dulu, Kang Kang Grisha Grisha dulu. dulu. Kang Oke, Grisha sepakat dulu. ya, sepakat. Harusnya ini kan adil, 2-1 nih. Oh iya. Ya. Ya. Iya. Enggak, soalnya gini, kalau Kang Grisha kasih kesempatan ke perempuan biar mikir dulu. Biasanya kan kita namanya laki-laki yang sejati, lady first. Oh, ladies first. Bos Oju, lelaki sejati. Oh iya. Tuh. Boleh Silakan. saya duluan ya? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim untuk masyarakat yang sudah terdaftar menjadi calon pemilih. Mudah-mudahan bisa memilih dengan cermat dan cerdas ya. Manfaatkan momen politik ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti pilihan Anda salah, seperti itulah kurang lebih ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oh, hidup. Sok, Teh Grisha dulu. Karena Kang sudah Rere cewek dulu. berarti cewek lagi. Saya dulu. Cewek lagi. Cewek lagi dong. Cewek lagi dong. Aduh diserahin, udah Iya. diberi kesempatan duluan ya. Harus hormat, Pan itu panglima, Bos. Ladies first. Oh, ladies first. Betul. Gua nggak takut sama siapapun kecuali sama ibu yang satu itu. Betul, betul, betul. Oke. Silakan. Karena memang tahun depan tahun demokrasi ya. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia jangan ada yang golput. Karena Setuju. satu suara menentukan masa depan bangsa. Tepuk tangan. Teh Rere, Teh Boleh, Rere, Teh Rere. Teh siapa yang golput? Teh Rere tuh yang suka golput tuh. Bos Oju. Jangan Oh, golput kameramen ya. kita Nggak tuh juga pernah tuh. nyoblos. Oh, Nggak pernah nyoblos. dibangunin Ya, dong. Marahin, Iya marahin. tunggu Teh Rere lah. Marahin, Betul. marahin ya. Oh Kang Grisha. Kang Grisha, Kalau silakan. saya lihatlah di mana perwakilan kamu bisa terwakilkan. Aspirasimu bisa tersalurkan. Bahwa apa yang kamu harapkan perubahan kesejahteraan itu menentukan nasibnya di tahun 2024. Oh, Jadi oke. jangan salah pilih orangnya. Ya. Pilih yang betul-betul sesuai dengan hati Jangan dan salah pribadi. pilih orang apalagi salah kamar ya Pak ya. Iya. Tepuk tangan untuk Kang Tepuk Grisha. tangan.
Kang, kita berdiri deh, yuk. Indonesia. Sok, maka berdiri. Teman-teman semua kita berdiri. Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Jadi sekali lagi kalau bisa saya sarikan dari ketiga caleg kita ini, yang pertama adalah manfaatkan, saya rasa ke depan aja biar kita bersama ya. Manfaatkan waktu ini bagi Anda yang sudah memiliki hak pilih, jangan sampai golput. Betul? Betul. Yang kedua adalah pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Jangan sampai Anda salah pilih, betul? Mudah-mudahan kita semua bisa memaknai tahun politik, bisa memaknai pesta demokrasi 2024, menciptakan pemilu yang damai, aman dan bermartabat. Sebentar, tambahan. Saya titip ya Pak, jangan cuman dari teori dan pernyataannya. Titip ini gerobak buat all crew Pak. Ya. Jangan lupa ya. Ulah hilap tambah. Sampai jumpa di Uncal berikutnya. Selamat malam.